Setelah berpuasa selama 30 hari, kita akan tiba di hari yang suci, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Jika biasanya Idul Fitri menjadi momen yang istimewa karena bisa berkumpul dengan saudara dan keluarga. Namun di tahun ini tampaknya akan berbeda. Pasalnya pemerintah telah menetapkan aturan physical distancing sebagai satu di antara upaya dalam memutus rantai persebaran virus corona. Rasanya tentu sangat sedih karena tidak bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga pada tahun ini. Lantaran tidak bisa mudik karena ada beberapa faktor. Kira-kira hal apa saja yang sebaiknya dilakukan saat Lebaran? Meski tidak mudik dan hanya di rumah saja, berikut tips buat kamu yang tidak mudik supaya agar Lebaran tetap nyaman. Melakukan video call dengan keluarga. Meski ada larangan mudik dan tidak boleh mengadakan perkumpulan dalam skala besar, ada cara lain yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga silaturahmi. Seperti halnya dengan bersilaturahmi dan bertemu lewat video call. Dengan begitu kamu bisa merasakan atmosfer Idul Fitri bersama keluarga, walaupun hanya melalui video call. Memang cara ini terasa sangat berbeda, namun cara ini juga mampu mengobati rasa rindu kamu akan kampung halaman, sementara kamu masih berada di tanah perantauan. Mengatur pengeluaran. Jika kamu tidak mudik pada Lebaran nanti, maka kamu bisa mengatur pengeluaran kamu dengan lebih baik. Mudik memang kegiatan yang membahagiakan, tetapi perlu diakui jika hal itu membutuhkan biaya. Seringkali biaya ini tak hanya sekedar ongkos transportasi pulang pergi, tetapi juga biaya lain seperti membagikan uang kepada keponakan, membeli oleh-oleh, hingga liburan bersama keluarga. Ketika kamu tak bisa pergi ke kampung halaman, maka biaya yang semula kamu siapkan untuk mudik bisa kamu alokasikan untuk keperluan lain. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan di masa pandemi ini. Biaya yang semula kamu gunakan untuk keperluan mudik bisa disimpan untuk dana darurat seandainya terjadi hal yang buruk. Tak hanya itu, dana tersebut juga bisa kamu simpan untuk mudik di kemudian hari. Ketika masa darurat usai sesuai dengan waktu yang disarankan pemerintah, dengan begitu rindumu pada keluarga bisa terbayarkan dengan lebih aman dan nyaman. Berkirim ucapan selamat Idul Fitri lewat pesan singkat. Meski tidak bisa mudik dan bertemu keluarga di rumah, kamu tetap bisa saling membagikan ucapan selamat Idul Fitri. Ucapkan selamat Idul Fitri kepada keluarga dan sahabat lewat pesan singkat. Saling berkirim ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri di WhatsApp atau lewat media sosial lain seperti Instagram, Twitter, hingga Facebook. Meski hanya mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin dari pesan singkat, tetap tidak akan menghalangi niat baik untuk bersilaturahmi saat Lebaran. Jadi, kirimkan kata-kata ucapan selamat Lebaran terbaikmu kepada orang tua hingga pada orang yang tersayang. Berkirim kartu ucapan Lebaran. Karena tidak bisa bertemu saat Lebaran, ada cara lain untuk membuat kita tetap saling terhubung dengan keluarga atau sahabat saat Idul Fitri. Coba berkirim kartu ucapan Lebaran 2020 kepada keluarga, saudara, hingga teman-teman terdekat. Lewat kartu ucapan Lebaran ini tentunya akan membuat momen Idul Fitri lebih berkesan dan berwarna. Kamu bisa beli kartu ucapan Lebaran, kemudian tulis kata-kata selamat Lebaran atau Idul Fitri yang lucu, unik, dan kreatif menurut versimu sendiri. Saling berkirim parcel Lebaran. Selain berkirim ucapan, ada cara lain untuk lebih mempererat tali silaturahmi saat Lebaran, yakni berkirim parcel. Paket berkirim barang atau makanan di momen Lebaran ini menjadi tradisi Idul Fitri yang tidak boleh ditinggalkan.
Meski tidak bisa bertemu dengan keluarga secara langsung, berkirim parcel lebaran bisa menjadi alternatif cara lain yang bisa dilakukan. Kirimkan parcel lebaran yang unik dan mengesankan untuk orang tua, kerabat kerja, atau teman dekat saat momen Hari Raya Idul Fitri 2020. Ada banyak pilihan jenis parcel lebaran yang bisa dikirimkan kepada sanak keluarga, mulai dari barang kebutuhan pokok, kue-kue, biskuit, hingga pakaian.